Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Rahmayanti, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dalam sejarah Islam, yaitu Murji'ah. Siapa sih sebenarnya mereka? Apa prinsip utama yang mereka pegang? Dan bagaimana pandangan mereka tentang iman, dosa, surga, dan neraka? Tapi sebelum masuk ke pembahasan teologinya, kita akan kenalan dulu dengan tokoh-tokoh utama Murji'ah. Yuk simak sampai akhir, karena kita akan juga memberikan analisis dan kritik terhadap pemikiran mereka. Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang siapa saja sih tokoh utama dalam kelompok Murji'ah. Yang pertama ada Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Siapa? Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai seorang ulama yang memilih bersikap netral dalam konflik politik antara Ali dan Muawiyah. Nah, pandangannya lebih cenderung pada Murji'ah moderat yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, beliau adalah pendiri mazhab Hanafi, salah satu dari 4 mazhab besar di Islam. Walaupun sering dikaitkan dengan Murji'ah, pandangannya lebih dekat dengan pemikiran moderat. Nah, menurutnya, iman adalah pengakuan terhadap Allah dan Rasul-Nya tanpa perlu perincian amal perbuatan. Yang ketiga ada Jahm bin Safwan. Nah, ini adalah tokoh utama Murji'ah ekstrim. Nah, beliau berpendapat bahwa iman itu hanya ada di dalam hati, sehingga seseorang tetap beriman meskipun secara lahiriah mereka melakukan kekafiran. Nah, pemikirannya ini dianggap berbahaya karena membuka peluang bagi orang-orang untuk mengaku muslim tetapi bertindak sebaliknya. Nah, setelah mengenal tokoh-tokohnya, kita masuk ke pembahasan teologi Murji'ah, teologinya. Nah, dari sisi bahasa, kata Murji'ah berasal dari al-irja'a atau arja'a yang memiliki 2 arti utama. Arti yang pertama yaitu menunda. Maksudnya apa sih? Maksudnya mereka menunda keputusan terkait perbuatan manusia hingga hari kiamat. Yang kedua, mengesampingkan. Maksudnya mereka memandang perbuatan sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan iman. Nah, mereka berpendapat bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tetap dianggap mukmin selama masih beriman di dalam hatinya. Berbeda dengan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, contohnya dalam kasus pembunuhan atau perbuatan zolim yang dilakukan oleh penguasa. Nah, Murji'ah tidak serta-merta dianggap penguasa tersebut kafir, melainkan menyerahkan urusannya kepada Allah. Kumaha Allah we gitu. Contoh lain, pada masa perang saudara atau fitnah kubro, perang Siffin, nah Murji'ah bersikap netral dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, mereka tidak menghakimi siapa yang benar atau salah. Berbeda dengan Syiah yang mendukung Ali dan Khawarij yang menentangnya. Lalu, bagaimana awal mula munculnya kelompok ini? Kelompok apa? Kelompok Murji'ah. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang sejarah munculnya Murji'ah. Aliran ini muncul pada abad pertama Hijriyah sebagai reaksi terhadap pertentangan antara kelompok Khawarij dan pihak yang membela kekuasaan Bani Umayyah. Nah, Murji'ah berusaha mengambil sikap moderat dan
menilai seseorang yang melakukan dosa besar. Nah, kalau kita telusuri jejak sejarahnya, benih pemikiran Murji'ah sudah muncul di tengah para sahabat Nabi. Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan pemikirannya adalah Abu Bukhroh bin Nabi bin Haris As-Saqafi. Sekali lagi, Abu Bukhroh bin Nabi bin Haris As-Saqafi. Ada sebuah kisah menarik saat terjadi fitnah besar dalam Islam, terutama pada saat perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, disebut dengan apa? Perang Siffin. Nah, banyak sahabat yang memilih untuk tidak ikut campur. Salah satunya adalah Abu Bukhroh. Ketika seorang sahabat ingin bergabung dalam perangnya atau dalam pertempuran, Abu Bukhroh mengingatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika dua orang Muslim saling berhadapan dengan pedang, maka keduanya akan masuk neraka. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh memang pantas masuk neraka, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Nah, Rasulullah menjawab, karena dia pun sebenarnya ingin membunuh saudaranya. Nah, dari sinilah muncul pemikiran Murji'ah, yaitu sikap yang tidak berpihak dalam konflik dan menyerahkan segalanya keputusan kepada Allah di hari kiamat. Secara golongan mereka terbagi menjadi dua, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, Murji'ah moderat. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukanlah kafir. Jika seseorang berdosa besar, ia bisa dihukum di neraka, tapi tidak selamanya. Bahkan jika Allah berkehendak, ia bisa diampuni tanpa harus masuk neraka sama sekali. Nah, antara lain tokoh-tokohnya yaitu Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu Murji'ah ekstrim. Nah, kelompok ini memiliki pandangan yang jauh lebih kontroversial. Salah satunya tokohnya adalah Jahm bin Safwan. Nah, yang berpendapat bahwa iman itu hanya dalam hati. Artinya, seseorang dianggap beriman walaupun secara lahiriah ia melakukan kekafiran seperti menyembah berhala atau bahkan mengikuti agama lain. Misalnya dia terlahir Islam tapi dia menyembah berhala, terus misalnya ke gereja tiap minggu. Nah, itu kan melakukan perbuatan-perbuatan kafir, tapi dia tetap dianggap beriman. Yang penting di hatinya ada keimanan gitu, yakin sama Allah. Kalau kata Jahm bin Safwan, ya gak apa-apa gitu. Terus pandangan Murji'ah tentang kekafiran. Nah, bagaimana sih sebenarnya Murji'ah memandang kekafiran? Golongan pertama berpendapat kekafiran itu hanya ada satu macam, yaitu tidak mengenal Allah atau al-jahlu billah. Kelompok kedua berpendapat bahwa kekafiran bisa terjadi karena berbagai sebab, misalnya kesombongan terhadap Allah, berdusta atas namanya, atau meremehkan agama. Nah, kalau golongan kedua berpendapat bahwa kekafiran itu bisa terjadi karena berbagai sebab. Kemudian, salah satu pandangan kontroversial dari Murji'ah adalah pendapat mereka tentang surga dan neraka. Nah, bagaimana sih pandangan mereka terhadap konsep surga dan neraka? Sebagian dari mereka meyakini bahwa surga dan neraka tidak kekal. Artinya, Allah bisa saja menghapus neraka dan mengampuni semua manusia, termasuk orang-orang yang berdosa besar. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan mayoritas ulama yang meyakini bahwa surga dan neraka adalah kekal sesuai dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Setelah kita membahas tentang pandangan-pandangan Murji'ah, sekarang kita saatnya memberikan analisis dan kritik terhadap pemikiran mereka. Yang pertama, sikap netral yang berlebihan. Nah, Murji'ah awal muncul sebagai reaksi terhadap konflik politik, tapi dalam perkembangannya mereka menjadi terlalu pasif. Nah, jika semua keputusan hanya ditunda
sampai hari kiamat, bagaimana dengan hukum-hukum Islam yang harus ditegakkan di dunia? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sosial? Yang kedua yaitu memisah iman dari amal. Salah satu kritik terbesar Murji'ah adalah memisah antara iman dan amal. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah, berpendapat bahwa iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga dibuktikan dengan amal. Di dalam surat Al-Asr ayat 2-3, Innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran lain juga Allah sering mengaitkan iman dengan amal soleh. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jika iman hanya sekedar dalam hati tanpa amal, lalu bagaimana kita memahami ayat-ayat seperti ini? Nah, yang ketiga, potensi penyalahgunaan pemikiran Murji'ah. Nah, pandangan ekstrim Murji'ah membuka peluang bagi orang-orang yang mengaku beriman tetapi tetap berbuat dosa tanpa rasa takut. Misalnya, ada seseorang berbuat zina. Nah, ya udah weh, orang yang menyalahgunakan pemikiran Murji'ah mah kayak ya udah gak apa-apa, keimanan bukan diukur dalam perbuatan gitu. Nah, yang kayak gini gak boleh ya. Terus misalnya ada orang yang beriman, dia kayak gak mau sholat. Dia kan menyalahgunakan pemikiran Murji'ah, karena kan kalau di Murji'ah katanya ya gak apa-apa gak sholat nu penting mah hatina ka Allah. Nah, kos gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, ini berpotensi penyalahgunaan pemikiran Murji'ah, bisa berbahaya karena membiarkan kemunafikan berkembang. Nah, orang-orang bisa berpura-pura beriman sambil tetap melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Murji'ah adalah salah satu kelompok yang muncul dalam sejarah Islam sebagai reaksi terhadap konflik politik dan teologis. Nah, mereka menekankan bahwa iman lebih penting daripada amal, dan pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kafir. Dalam perkembangannya, muncul berbagai cabang pemikiran yang ekstrim dan kontroversial. Atau kita bisa simpulkan bahwa Murji'ah adalah kelompok yang menekankan iman di atas amal dengan keyakinan bahwa keputusan akhir ada di tangan Allah. Nah, namun pemisahan iman dan amal dalam bentuk ekstrim dapat menimbulkan penyalahgunaan dan bertentangan dengan konsep yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Inti pokok ajaran utama Murji'ah yaitu yang pertama adalah keimanan cukup di hati saja. Yang kedua, hanya Allah yang berhak menghakimi dosa. Kemudian yang terakhir, keselamatan di akhirat berdasarkan rahmat Allah. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemikiran Murji'ah masih relevan pada zaman sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.